Jujur ya Besti, pernah nggak kamu merasa, semakin kamu mencoba menjelaskan isi hatimu, semakin dia menjauh, semakin kamu berusaha mengejar, semakin dia terasa dingin, dan semakin kamu memohon untuk dipahami, justru kamu yang terlihat lemah dan tidak berdaya di matanya. Aku tahu rasanya. Sumpah aku tahu banget. Rasanya kayak kamu teriak di dalam air. Kamu mengeluarkan semua tenaga, semua emosi, semua air mata. Tapi yang dia lihat hanyalah gelembung kosong yang tidak berarti apa-apa. Di titik inilah banyak dari kita keliru. Kita mengira cinta bisa diselamatkan dengan kata-kata. Kita mengira kalau kita bisa merangkai kalimat yang paling indah atau penjelasan yang paling masuk akal, hatinya akan luluh. Padahal kenyataannya, dalam kebijaksanaan hidup yang sunyi, justru diam adalah bahasa yang paling keras. Sebelum kita masuk ke pembahasan yang bakal mengubah cara pandang kamu soal harga diri ini, kalau kamu merasa butuh teman yang nggak cuma basa-basi, tapi berani ngomong jujur demi kebaikan mental kamu, boleh banget tekan tombol subscribe sekarang. Nyalakan loncengnya, karena di sini kita belajar sembuh bareng-bareng. Kita belajar jadi manusia yang utuh lagi. Oke, simak video ini sampai habis, jangan di-skip satu detik pun. Karena pemahaman ini bukan cuma soal strategi bikin dia nyesel, itu terlalu dangkal buat kita. Ini soal menyelamatkan sisa-sisa harga diri kamu yang mungkin sekarang lagi berserakan di lantai. Ilmu diam yang akan kita bedah hari ini bukan tentang gengsi, bukan tentang pura-pura kuat padahal rapuh. Dan jelas bukan tentang taktik manipulasi murahan. Ilmu diam adalah seni mengendalikan diri. Ketika egomu ingin berbicara, ketika hatimu ingin berteriak, dan ketika lukamu ingin diketahui oleh seluruh dunia. Dengerin aku baik-baik. Orang yang sudah pergi tidak pernah benar-benar berhenti berpikir. Yang berubah hanyalah siapa yang mengisi ruang pikirannya. Dan stoikisme, sebuah filosofi kuno yang sangat relevan buat kita hari ini, mengajarkan satu hal sederhana namun menakutkan bagi ego kita. Kita tidak mengendalikan pikiran orang lain dengan tindakan agresif, tetapi dengan ketenangan kita saat kita memilih untuk tidak bereaksi. Ketika kamu diam, mantanmu mulai mendengar pikirannya sendiri. Ketika kamu berhenti menjelaskan, hatinya mulai mempertanyakan keputusannya. Dan ketika kamu tidak lagi mengejar, ketiadaanmu menjadi suara yang tidak bisa ia abaikan. Video ini bukan tutorial balikan. Ini adalah tutorial mengembalikan kendali hidupmu sendiri. Karena saat kamu mampu menguasai diam, kamu tidak lagi dikendalikan oleh rasa kehilangan. Justru kehilangan itulah yang mulai kehilangan kuasanya atas dirimu. Mari kita bedah satu persatu. Kenapa diam itu mematikan? Dan bagaimana cara melakukannya tanpa menjadi gila sendiri. Poin 1. Diam adalah bentuk pengendalian diri tertinggi. Hal pertama yang harus kamu pahami dan tanamkan dalam otak kamu adalah ini. Diam bukan kelemahan, diam adalah kendali mutlak. Ketika sebuah hubungan berakhir, atau ketika kamu sedang diabaikan, reaksi paling alami, reaksi paling insting dari manusia adalah ingin bicara, ingin memperbaiki. Otak kita panik. Amigdala kita membajak logika. Kita ingin menjelaskan kesalahpahaman. Kita ingin dia tahu niat baik kita. Kita ingin didengar. Dan yang paling menyedihkan, kita ingin dianggap masih berarti. Kamu mungkin berpikir, kalau aku nggak ngechat dia, nanti dia lupa sama aku. Kalau aku nggak jelasin, nanti dia salah paham selamanya. Tapi sayang, stoikisme mengajarkan sesuatu yang berlawanan dengan naluri panik itu. Yang paling berkuasa dalam sebuah dinamika hubungan bukanlah mereka yang paling banyak berbicara. Bukanlah mereka yang mengirim paragraf panjang lebar di chat yang cuma dibalas dengan satu kata. Kekuatan ada pada mereka yang mampu menahan dorongan batinnya sendiri. Coba bayangkan ini. Saat kamu memilih diam, padahal jarimu gatal ingin mengetik, padahal hatimu panas ingin memaki atau memohon, sebenarnya kamu sedang memenangkan satu pertempuran paling besar dalam hidup manusia. Pertempuran melawan egomu sendiri. Ego kamu itu licik. Ego ingin membuktikan bahwa kamu benar. Ego ingin mantanmu tahu bahwa dia salah besar telah menyakitimu. Ego ingin pengakuan, penyesalan, dan validasi dari dia. Tapi ingat ini Besti,
Orang yang dikuasai ego selalu terlihat reaktif, selalu terlihat rapuh, dan sangat mudah ditebak. Kamu jadi kayak buku yang terbuka lebar. Nggak ada misterinya, nggak ada harganya. Dia tahu tombol mana yang harus ditekan buat bikin kamu marah, atau buat bikin kamu nangis. Sebaliknya, orang yang mampu diam saat terluka, memberikan sinyal kuat pada alam bawah sadar orang lain. Sinyal itu berbunyi sangat lantang. Aku tidak hancur tanpa dirimu. Dan disitulah kekuatan dimulai. Disitulah plot twist terjadi. Ketika kamu berhenti menghubungi, berhenti menjelaskan, berhenti menggemis kejelasan. Pikiran mantanmu tidak langsung tenang seperti yang kamu takutkan. Justru sebaliknya, secara psikologis. Manusia tidak nyaman dengan hal yang tidak bisa ia kendalikan. Manusia itu makhluk yang butuh kepastian. Saat dulu kamu selalu ada, selalu merespon cepat, selalu menjelaskan panjang lebar. Pikiran mantanmu berada dalam posisi aman. Dia duduk nyaman di singgasananya. Dia tahu kamu masih di sana, menunggu dia, siap memaafkan dia, siap menerima remah-remah perhatian dari dia. Namun ketika kamu diam, tiba-tiba peta itu berubah. Otaknya mulai bertanya, kok sepi? Apa dia baik-baik saja? Kenapa dia tidak mencari aku? Apakah aku benar-benar sudah kehilangan dia? Ini bukan manipulasi jahat. Ini adalah konsekuensi psikologis dari kehilangan kendali. Stoikisme menyebut kondisi mental ini sebagai apatheia. Bukan apatis yang artinya tidak peduli, tapi ketenangan batin yang lahir dari tidak bergantung pada reaksi orang lain. Saat kamu diam, kamu memindahkan pusat kekuasaan. Dulu emosimu berada di tangannya. Dulu kebahagiaanmu tergantung pada balasan chat darinya. Sekarang, emosimu kembali padamu. Kuncinya kamu pegang lagi. Dan percayalah sama aku, tidak ada yang lebih mengganggu pikiran seseorang selain melihat orang yang ditinggalkannya tetap tenang, tetap utuh, dan tetap melangkah maju. Dia membuatmu terlihat tidak mudah dibaca, tidak bisa ditebak langkah selanjutnya. Dan justru karena itu, pikiran mantanmu mulai bekerja tanpa henti. Karena manusia bisa melupakan kata-kata kasar, manusia bisa melupakan janji manis, tetapi sulit bagi manusia melupakan ketenangan yang tidak ia pahami. Ketenanganmu menjadi teka-teki yang menghantui egonya. Poin 2. Dia menciptakan kekosongan yang memaksa otaknya bekerja. Ada satu hal yang jarang disadari manusia. Pikiran kita itu paling lelah bukan karena mencari jawaban yang sulit, tetapi karena menghadapi kekosongan. Dalam psikologi ada yang namanya Zeigarnik Effect, kecenderungan otak manusia untuk mengingat hal-hal yang belum tuntas, hal-hal yang menggantung. Saat kamu masih aktif berbicara, menjelaskan, atau menunjukkan luka di media sosial lewat story galau. Mantanmu tidak perlu berpikir keras, semua data sudah tersedia, perasaanmu terlihat jelas, posisimu terbaca, kamu mudah ditebak. Dia sudah merasa menyelesaikan kamu dalam kepalanya. Oh, dia masih ngarep. Oke, aman. Namun ketika kamu memilih diam, kamu meninggalkan ruang kosong. Kamu menciptakan sebuah open loop, sebuah lingkaran yang tidak tertutup. Dan ruang kosong inilah yang berbahaya bagi ketenangan pikiran manusia. Stoikisme memahami satu hukum batin. Pikiran akan selalu berusaha mengisi kekosongan dengan asumsi. Dan kabar baiknya buat kamu, asumsi itu jarang berpihak pada ketenangan orang yang meninggalkan. Ketika kamu menghilang tanpa drama, tanpa sindiran, tanpa status galau, tanpa pembelaan diri, pikiran mantanmu mulai panik dan bekerja sendiri. Dia mulai membuat skenario di kepalanya. Apakah dia sudah benar-benar move on? Apakah ada orang baru yang lebih baik dari aku? Apakah aku tidak sepenting itu baginya? Kenapa dia tidak marah? Kenapa dia tidak mengejar? Pertanyaan-pertanyaan ini tidak kamu tanamkan. Kamu nggak perlu ngomong apa-apa. Mereka tumbuh dengan sendirinya seperti ilalang liar di kepalanya. Dan semakin kamu tidak hadir untuk menjawabnya, semakin kuat pertanyaan itu berputar. Semakin dia mencoba mencari tahu, semakin dia terjebak dalam penasarannya sendiri. Inilah kekuatan diam yang elegan. Kamu tidak perlu membuktikan apapun.
Namun justru ketidakhadiranmu menjadi bukti yang paling kuat. Bukti bahwa kamu punya kehidupan di luar dirinya. Banyak orang keliru mengira bahwa diam berarti kalah. Diam berarti pasrah diinjak-injak. Padahal dalam kebijaksanaan hidup, diam adalah cara untuk berhenti memberi energi pada narasi yang tidak lagi memihakmu. Stoikisme mengajarkan jika sesuatu tidak berada dalam kendalimu, lepaskan perhatian darinya, cabut kabel dayanya. Saat kamu diam, kamu tidak lagi memberi makan cerita lama, tidak memperpanjang konflik, tidak memperbesar luka. Kamu mematikan suplai oksigen ke api drama itu. Sebaliknya, kamu membiarkan mantanmu berhadapan dengan pikirannya sendiri. Dan ini adalah hukuman psikologis paling sunyi dan paling efektif. Karena ketika seseorang tidak lagi bisa membaca perasaanmu, tidak lagi bisa menebak reaksimu, dan tidak lagi menjadi pusat duniamu, ia akan mulai mempertanyakan nilainya sendiri dalam hidupmu. Rasa percaya dirinya yang dulu tinggi karena merasa dicintai kamu, perlahan mulai retak. Dia membuatmu misterius, bukan karena kamu berubah menjadi orang asing, tetapi karena kamu berhenti membuka semua pintu hatimu untuk orang yang sudah memilih pergi dari rumahmu. Dan di titik inilah kamu tidak lagi mengejar ketenangan, ketenangan justru mulai mengejarmu. Sementara itu, pikiran mantanmu perlahan lelah mencari jawaban dari seseorang yang sudah tidak ingin menjelaskan apapun lagi. Poin 3. Saat kamu diam, posisi kekuatan berpindah tangan. Dalam setiap hubungan, selalu ada satu hukum dinamika sosial yang berlaku. Pihak yang paling sedikit membutuhkan adalah pihak yang memegang kendali. Ini disebut the principle of least interest. Dan biasanya, dalam perpisahan, pihak yang ditinggalkan adalah pihak yang lebih membutuhkan penjelasan. Dan pihak itulah yang berada di posisi paling lemah. Ketika hubungan berakhir, banyak orang tidak sadar bahwa ia sedang menyerahkan kekuatannya sendiri di atas piring perak kepada mantannya. Dengan cara apa? Dengan terus mencari jawaban. Dengan terus bertanya why. Mereka bertanya, kenapa kamu berubah? Apa salahku? Apakah aku masih berarti? Kurangku di mana? Pertanyaan-pertanyaan ini terlihat wajar dan manusiawi. Aku ngerti banget rasanya butuh closure. Namun dalam kebijaksanaan hidup, semakin kamu membutuhkan penjelasan dari seseorang, semakin besar kendali orang itu atas emosimu. Kamu memberikan remote control kebahagiaanmu ke tangan dia. Stoikisme menegaskan satu prinsip tegas. Kebebasan batin dimulai saat kamu berhenti bergantung pada respons orang lain. Diam adalah bentuk proklamasi kemerdekaan itu. Saat kamu berhenti bertanya, berhenti mencari kejelasan, dan berhenti menunggu pengakuan, kamu mengambil kembali sesuatu yang sangat berharga, kedaulatan emosimu. Dan perubahan ini terasa bukan hanya olehmu. Energi ini terasa sampai ke dia. Orang yang dulu melihatmu selalu siap menjawab, selalu tersedia 24 jam, selalu berusaha memahami kerumitan dia. Tiba-tiba kehilangan akses. Dia di-ban dari kehidupan emosionalmu. Tidak ada lagi pesan panjang yang bisa dia baca sambil senyum meremehkan. Tidak ada lagi klarifikasi yang bisa dia jadikan bahan gosip. Tidak ada lagi reaksi emosional yang memuaskan egonya. Yang tersisa hanyalah keheningan yang memekakkan telinga. Dan keheningan ini mengubah dinamika kekuatan secara drastis. Jika dulu mantanmu berada di posisi memilih, sekarang ia berada di posisi bertanya-tanya. Jika dulu ia merasa lebih unggul karena kamu mengejar-ngejar dia, sekarang ia dihadapkan pada satu kenyataan yang tidak nyaman dan melukai harga dirinya. Kamu bisa hidup tanpa persetujuannya. Kamu bisa napas tanpa dia. Stoikisme menyebut kemandirian ini sebagai autarkeia atau kecukupan diri. Ketika kamu cukup dengan dirimu sendiri, ketika validasimu datang dari dalam, bukan dari luar. Orang lain tidak lagi menjadi sumber nilai hidupmu. Mereka cuma pelengkap. Kalau ada syukur, kalau pergi ya sudah. Dan saat itulah pengaruh mereka memudar. Diam bukan membuatmu menjadi orang jahat yang tidak peduli. Diam membuatmu tidak lagi tunduk secara emosional. Dan manusia, terutama mantan yang punya ego tinggi, selalu merasa terganggu ketika kehilangan kekuasaan yang dulu ia miliki atas perasaan seseorang. Ingat ya, ini bukan karena cinta masih ada. Jangan gear dulu.
Seringkali dia kembali menghubungi bukan karena kangen sama kamu, tapi karena egonya terluka. Dia butuh memastikan kalau dia masih punya pengaruh. Dia butuh suplai ego dari kamu. Saat kamu diam, kamu memotong pasokan egonya. Kamu tidak sedang mencoba memancing apapun. Kamu hanya berhenti memberikan kendali gratisan. Dan ironisnya, saat kamu tidak lagi ingin menguasai pikiran mantan, pikiran itulah yang justru mulai kembali padamu. Poin 4. Diam adalah latihan batin. Orang yang telah sadar, pada akhirnya, dan ini bagian yang paling penting buat kesembuhanmu. Ilmu diam bukan lagi tentang mantan, bukan tentang siapa yang memikirkan siapa, dan bukan tentang siapa yang merasa kehilangan. Ilmu diam adalah tentang siapa yang menang atas dirinya sendiri. Stoikisme tidak mengajarkan kita untuk mengendalikan orang lain. Kita nggak bisa ngatur cuaca, kita nggak bisa ngatur macet, dan kita jelas nggak bisa ngatur perasaan orang lain. Justru sebaliknya, Stoikisme mengajarkan satu kebenaran pahit namun membebaskan. Satu-satunya hal yang benar-benar bisa kita kendalikan di dunia ini hanyalah pikiran dan sikap kita sendiri. Itu saja. Sisanya di luar kuasa kita. Saat kamu diam, kamu sedang melatih satu otot batin yang jarang dimiliki banyak orang di zaman sekarang. Kemampuan untuk tidak bereaksi. Kemampuan untuk pause. Reaksi impulsif adalah kebiasaan orang yang masih dikuasai emosi. Seperti anak kecil yang tantrum kalau mainannya diambil. Sedangkan ketenangan adalah ciri orang yang telah sadar dan dewasa. Diam bukan berarti menekan perasaan, bukan berarti kamu nggak boleh nangis. Nangis aja kalau mau nangis. Tapi nangisnya di sajadah, nangisnya di jurnal, bukan di kolom chat dia. Diam berarti memberi jarak antara perasaan dan tindakan. Di jarak itulah kebijaksanaan lahir. Saat kamu tidak langsung membalas chat pancingan dari dia, tidak tergesa menjelaskan saat dia salah paham, tidak sibuk membuktikan siapa yang benar dan siapa yang salah. Kamu sedang membangun benteng batin yang kokoh. Benteng ini tidak terlihat, tetapi efeknya terasa magis. Mantanmu mungkin tidak mengerti apa yang berubah secara fisik. Yang ia rasakan hanyalah satu aura baru darimu. Kamu tidak lagi mudah digoyahkan. Dan orang yang tidak bisa digoyahkan selalu tampak berwibawa, selalu tampak high value. Stoikisme menyebut latihan ini sebagai askesis, disiplin diri yang dilakukan setiap hari. Seperti atlet yang melatih ototnya. Setiap kali kamu memilih diam saat ingin bicara, kamu sedang angkat beban mental. Kamu sedang memperkuat jiwamu. Setiap kali kamu menahan diri untuk tidak mengejar atau stalking, kamu sedang menumbuhkan harga dirimu satu lapis demi satu lapis. Di titik tertentu, setelah kamu konsisten melakukan ini, kamu akan menyadari sesuatu yang mengejutkan. Sesuatu yang mungkin gak kamu percaya sekarang. Kamu tidak lagi peduli apakah mantanmu memikirkanmu atau tidak. Kamu gak peduli dia lagi sama siapa. Dan justru disitulah kebebasan sejati berada. Karena orang yang benar-benar merdeka bukanlah mereka yang berhasil membuat orang lain menyesal dan balik ngemis-ngemis, melainkan mereka yang tidak lagi membutuhkan penyesalan siapapun untuk merasa utuh. Ilmu diam tidak menjanjikan kembalinya seseorang ke pelukanmu. Aku nggak mau jual janji manis, tetapi ilmu ini menjanjikan kembalinya dirimu sendiri ke dalam hidupmu. Dan ketika dirimu kembali utuh, siapapun yang pergi, mau dia raja atau ratu sekalipun, tak lagi mampu merampas kedamaianmu. Sekarang aku mau kasih skrip dan solusi konkret. Teori sudah masuk. Sekarang prakteknya gimana, Besti? Apa yang harus kamu lakukan kalau rindu itu datang menyerang kayak tsunami? Pertama, terapkan aturan 72 jam kalau kamu merasa harus banget menghubungi dia atau membalas pesan dia yang cuma sekadar breadcrumbing kayak hai atau apa kabar. Tunggu 72 jam, 3 hari. Jangan lakukan apapun, tulis pesan itu di notes HP kamu. Tapi jangan dikirim, biasanya setelah 72 jam. Emosi kamu sudah surut, logika kamu sudah balik. Dan kamu bakal baca pesan itu sambil mikir, untung nggak gua kirim, jijik banget gua ngemis kayak gitu. Kedua, jurnal fakta buruk. Otak kita suka menipu saat rindu. Kita cuman inget yang manis-manis. Ambil kertas. Tulis semua kelakuan dia yang bikin kamu sakit. Tulis saat dia abaikan kamu. Tulis saat dia milih orang lain.
Tulis saat dia bikin kamu merasa nggak berharga. Setiap kali mau ngechat, baca daftar itu. Itu obat paling ampuh buat mematikan rindu yang bodoh. Ketiga, antisipasi pushback. Siap-siap ya. Saat kamu diam, dia mungkin bakal mancing. Dia mungkin bakal bikin status yang nyindir. Atau tiba-tiba nge-like foto lama kamu. Atau ngechat hal nggak penting kayak nanya jaketnya yang ketinggalan. Itu jebakan, itu tes ombak. Jangan bereaksi berlebihan. Kalau harus balas, misal soal barang. Balas singkat, padat, jelas, tanpa emosi, tanpa emoji. Contoh, jaketmu ada di laci depan, ambil aja. Titik. Nggak usah tanya, kamu apa kabar, atau hati-hati ya. Tunjukkan bahwa akses personal dia ke kamu sudah ditutup. Jadi bestie ya, mari kita tutup pembahasan yang panjang ini dengan satu pemahaman yang tenang. Ketika diam menjadi jalan kembali pada diri sendiri. Pada akhirnya kamu akan sampai pada kesimpulan ini. Bukan mantanmu yang perlu dikendalikan. Bukan dia yang harus diubah. Melainkan hatimu sendiri yang perlu dipulihkan. Ilmu diam bukan tentang membuat seseorang berpikir tentangmu siang dan malam. Kalau itu terjadi, anggap saja itu bonus atau efek samping yang menyenangkan. Tapi hakikatnya, ilmu diam adalah seni berhenti menyakiti diri sendiri dengan harapan yang salah arah. Stoikisme mengajarkan bahwa penderitaan tidak datang dari peristiwa perpisahan itu sendiri, melainkan dari penilaian kita terhadap peristiwa itu. Kehilangan tidak menghancurkanmu. Yang melelahkan dan bikin kamu hancur adalah perlawananmu terhadap kenyataan. Saat kamu berhenti melawan, berhenti mengejar jawaban yang nggak bakal dikasih, dan berhenti menuntut penjelasan dari orang yang sudah memilih jalannya sendiri. Jiwamu mulai bernapas kembali, paru-paru mentalmu lega lagi. Diam adalah bentuk penerimaan paling jujur, bukan menyerah kalah, tetapi berhenti memaksa sesuatu yang sudah tidak selaras dengan frekuensi kamu. Kamu tidak kalah karena memilih diam. Kamu justru menang telak. Kamu menang karena tidak lagi membiarkan emosimu dipermainkan seperti boneka tali. Dan kemenangan ini sunyi. Tidak ada tepuk tangan, tidak disorot kamera. Namun kemenangan ini mengubah hidupmu dari dalam. Mengubah postur jiwamu jadi lebih tegak. Jika mantanmu suatu hari berpikir tentangmu, itu bukan karena kamu berusaha mengganggu pikirannya dengan trik murahan, tapi karena ketenanganmu meninggalkan jejak yang elegan. Namun jika ia tidak pernah kembali memikirkanmu, itu pun tidak lagi melukai, karena kamu telah kembali pulang pada dirimu sendiri. Rumah ternyaman yang pernah ada. Stoikisme mengingatkan kita, hidup yang baik tidak bergantung pada siapa yang tinggal atau pergi. Kebahagiaan sejati itu imun terhadap kedatangan dan kepergian orang. Hidup yang baik bergantung pada kualitas jiwamu saat menghadapi keduanya. Jangan takut kehilangan orang yang tidak memilihmu. Itu seleksi alam. Takutlah jika kamu kehilangan dirimu sendiri hanya demi mempertahankan seseorang yang bahkan gak takut kehilangan kamu. Diamlah bukan untuk membuat orang lain gelisah, tetapi untuk membuat hatimu damai. Karena saat hati tenang, hidup akan terasa lebih ringan, kopi terasa lebih enak, tidur terasa lebih nyenyak, langkahmu lebih mantap, dan masa depanmu tidak lagi ditentukan oleh bayang-bayang masa lalu. Dan di titik itu, kamu tidak lagi bertanya apakah dia masih memikirkanku. Pertanyaan itu jadi nggak relevan. Kamu justru berkata dengan tenang sambil tersenyum pada cermin. Aku baik-baik saja meski tanpa siapapun. Disitulah ilmu diam mencapai puncaknya. Disitulah kamu lulus menjadi manusia yang merdeka. Nah Besti, kalau kamu merasa konten ini adalah tamparan sayang sekaligus validasi yang kamu butuhkan hari ini. Kalau kamu merasa ada beban yang terangkat setelah dengar ini, tolong banget tekan tombol like. Itu gratis tapi berharga banget buat kita. Dan jangan lupa subscribe biar kamu nggak ketinggalan obrolan daging kayak gini lagi. Bagikan video ini ke temanmu, ke grup chat kamu, ke siapa saja yang sedang butuh kewarasan di tengah gempuran galau. Jangan biarkan mereka berjuang sendirian dalam gelap. Mari kita saling jaga. Mari kita saling menguatkan, jaga akal, sehat, jaga hati, dan tetap waras. Sampai jumpa di video selanjutnya di Zona Waras.